Ini adalah video beli Bitcoin di Pucuk episode yang ke-21. Ini tumben banget ya guys, di episode ke-20 kita beli Bitcoin, habis itu setelah beli Bitcoinnya nggak turun. Karena biasanya pas gue beli dan shoot episode beli Bitcoin di Pucuk, setelah itu 1-2 hari kemudian pas video di-upload, Bitcoinnya udah turun harganya. Dan ternyata kali ini nggak berhasil guys, Bitcoinnya malah naik. By the way, gimana kabar portofolio investasi kalian? Apakah udah mulai membaik atau masih merah dalam? Coba nanti komen di bawah ya. Nah di episode ke-21 ini seperti biasa, kita akan update untuk porto nabung rutinnya, dan juga kita akan nabung lagi seperti biasa senilai 10 juta. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang pengen gue bahas ke kalian. Jadi per video ini dibuat, ini hari Senin, tanggal 22 Juli, jam 4.45. Bitcoin tuh harganya sekitar 67 ribuan. Dan tadi pagi sebenarnya udah sempet sentuh 68 ribuan. Habis itu kalau kalian ingat di episode sebelumnya, atau beberapa kali gue juga share di Instagram, kalau gue masih punya antrian di 61, 60, dan 59. Karena waktu itu harga Bitcoin di sekitar 63-64 ribuan. Jadi gue masih spare cash untuk antri di 61, 60, dan juga 59. Niatnya memang untuk jaga-jaga kalau harga tersebut tersentuh. Tapi nyatanya Bitcoin nggak koreksi ke sana lagi. Dan malah langsung rilis sampai 68 ribu. Mungkin hal ini juga sering terjadi di kalian. Udah punya cash, udah antri, antreannya nggak kena. Habis itu apa yang harus dilakukan? Kalau gue pribadi sebenarnya nggak terlalu pusing. Karena untuk sekarang porsi cash gue memang cuma 10-18%-an aja. Itu sebagian gue pakai untuk trading, untuk airdrop, dan juga untuk jaga-jaga kalau misalkan ada flash dump, jadi gue bisa serok koin-koin yang memang menarik. Jadi kalaupun antrian Bitcoin yang kemarin nggak kena, ya udah paling spare cash-nya jadi makin banyak aja. Tapi Bitcoin yang dari dulu gue beli sampai sekarang ya belum pernah gue jual sama sekali. Tapi kalau kondisinya gue belum punya Bitcoin sama sekali, dan semuanya masih dalam bentuk cash, tentu yang akan gue lakukan adalah 50% langsung gue HK di market. Lalu 50% lagi baru keep dalam bentuk cash. Kalau nanti ada koreksi atau flash dump yang cukup dalam, baru sikat hajar lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa melakukan analisa. Kita bisa antri di harga yang kita mau. Tapi sayangnya analisa kita itu nggak akan selalu tepat. Contoh aja waktu itu Bitcoin di 30 ribuan ya. Habis itu kalian antri nih di 25, di 24. Tiba-tiba dari 30-an langsung terbang ke 40-an, ke 50-an, dan langsung ke 70 ribuan. Jadi nggak dapat barang sama sekali. Nah ini maksud gue, ketika kita kepleset sekali aja, kita nggak dapat barang sama sekali, hasilnya malah fatal. Opportunity cost-nya itu jadi asimetris. Yang tadi harusnya kita udah bisa dapetin gain ratusan persen, kita udah bisa dapat harga bawah, habis itu beggar, malah nggak punya barang sama sekali. Makanya kalau gue pribadi, kalau belum punya barang sama sekali, biasanya gue langsung lamsamin 50%. Tapi karena ini kondisinya gue udah punya barang dan cukup banyak, ya udah antrian kemarin yang di 61, 60, dan 59 akan gue cabut. Mungkin gue akan pindahin di 64, 63, atau 62, atau gue DC aja setiap minggu. Bagi tiap minggu maksudnya apa? Misalkan ada 100 juta. Harganya udah tinggi nih, kalau masuk langsung 100 juta takut. Ya udah gue bagi aja 5 juta, 5 juta, sampai 20 kali. Terus nanti kalau misalkan ternyata Bitcoinnya turun sampai 60 ribu, gimana bang? Ya logiknya gini, kita kan kerja, kita dapetin active income. Ada sebagian yang kita sisihkan. Nah, uang yang kita sisihkan ini kan fresh money. Uang ini yang kita akan pakai lagi untuk serap kalau misalkan dia turun sampai dalam gitu lagi. Jadi ya tetap bisa beli walaupun nominalnya terbatas. Karena kan ya income kita yang tahu berapa. Misalkan income kita 10 juta sebulan. Nggak mungkin kita bisa invest 20 juta setiap bulan. Mungkin potong biaya hidup dan lain-lain kita bisa invest 2-3 juta. Kurang lebih seperti itu. Tapi disclaimer, jangan ikutin gua. Karena plan investment gue ini untuk bener-bener jangka panjang. Mungkin sampai 2028, 2029, even 2030. Jadi kalaupun sampai worst case scenario terjadi, misalkan nggak ada buran, Bitcoin nggak tembus 100 ribu, Bitcoin stay di 50 ribu atau even turun sampai 30 ribu lagi, ya nggak masalah, gue masih punya modal yang banyak banget, yaitu waktu. Karena spare waktunya panjang, gue masih bisa kerja, cari duit, habis itu lanjut nabung, even dapatnya malah di harga bawah. Tapi untuk Bitcoin balik ke 30 ribu, in my opinion itu susah banget sih. Karena ya udah ada Bitcoin ETF, dan di akhir kuartal 3 atau di kuartal 4 nanti, ada potensi The Fed turunin suku bunga. Jadi menurut gue ini flow-nya bakal gila banget, dan buran yang sebenarnya akan terjadi di awal tahun depan. Jadi prepare, bukan cuma beli, dan beli, bukan cuma trading, dan trading, tapi pelajarin teknologinya, punya conviction-nya, beli karena memang kalian ngerti, bukan ikut-ikutan orang lain. Oke, gue udah kebanyakan bacot, sekarang langsung aja kita update untuk portofolio nabung rutin kita. Ini gue udah sampai screen record, kalian bisa sama-sama lihat di layar. Total Bitcoin yang kita punya saat ini sebelum belanja, yaitu ada 0,1886 sekian Bitcoin. Atau total rupiahnya senilai 206 juta. Sekarang kita akan belanja lagi seperti biasa, kita langsung ke bagian perdagangan. Wah, harga Bitcoinnya sekarang di 1.095 juta. Ini untuk saldo IDR-nya juga masih ada, karena minggu kemarin kita top up-nya 20 juta. Langsung aja kita masukin pakai order pasar biar cepat. Kita masukin 10 juta seperti biasa. Kalau udah langsung klik beli BTC. Kita lihat di reward pemesanan. Oke, ini udah match ya. Total Bitcoin yang kita dapat hari ini ada di 0,00913. Kita balik ke bagian wallet, dan total Bitcoin yang kita punya hari ini setelah belanja yaitu ada di 0,1977 sekian Bitcoin. Udah hampir 0,2 Bitcoin guys. Total rupiahnya sekitar 216 jutaan, dan total modal yang kita keluarin berarti 210 juta karena ini minggu ke-21. Ya sekarang berarti udah nggak floating loss, udah floating profit walaupun masih sedikit. Kita akan lihat sama-sama nanti tahun depan jadi seperti apa, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, even 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kalau gue masih bikin konten di channel YouTube ini.
Pas video ini di-upload, harusnya subscriber gue udah sentuh 100.000. Dan gue rencana pengen giveaway sesuatu yang menarik untuk kalian semua. Kira-kira giveaway apa ya? Ada ide nggak? Coba komen di bawah. Oh ya, kalau kalian mau belajar trading bareng gue, Vincent, Valen, dan juga Bro Rian, tenang aja, for free, nggak dipungut biaya. Kalian bisa join grup tradingnya, ada di deskripsi. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di pojok. Jadi udah 100.000 belum guys? Mau giveaway apa nih? Jangan lupa komen.